Ini Yesus. Saya akan menunjukkan bahwa Yesus itu punya disiplin diri yang tinggi sebagai anak Allah. Pak Kurna kalau mau bisa berdua, Pak. Kalau nggak bercanda sama Pak Kurna itu seperti dunia tanpa bintang atau misa tanpa gong. Yesus itu anak Allah, dan sebagai anak Allah dia itu punya disiplin diri yang tinggi. Saya akan tunjukkan. Pertama ini, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberi kabar bahwa Maria jangan takut, engkau akan mengandung dan yang dikandung itu adalah anaknya Allah. Jadi di awal itu sudah dikatakan bahwa yang dikandung itu bukan anaknya manusia, tetapi itu anaknya Allah. Di awal. Ingat ya, jadi kata anak Allah itu sendiri sebenarnya sudah muncul dari awal. Lalu kemudian ini Yesus remaja. Ini Yesus usia OMK. Yesus usia OMK karena didikan keluarga. Senang dengan pengajaran. Ini bagus untuk refleksi bagi para orang tua. Apakah para orang tua sudah mohon rahmat Tuhan agar dimampukan sehingga anaknya pun berkat didikan keluarga bisa seperti Yesus karena mengikuti Yesus. Pada usia remaja OMK sudah senang dengan pengajaran. Apa yang menarik di sini? Orang tuanya itu sudah berjalan selama 2 hari. Kalau berjalan 2 hari itu bisa dibayangkan sudah seberapa jauhnya? Sudah berjalan 2 hari, lalu orang tuanya, mana anak saya? Dan balik. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Ibu, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapa? Yesus remaja, menyadari siapa dirinya. Kalimat itu untuk mengungkapkan bahwa Yesus remaja OMK sudah punya kesadaran bahwa dirinya adalah anak Allah. Di sini dikatakan anak Allah. Dan di sini Yesus remaja ini sudah menyadari bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan disiplin dirinya tinggi. Maka dia mengatakan, bukankah aku harus berada di rumah Bapa? Hebat kan? Hebat enggak? Hebat. Sampai sini dulu cukup jelas ya. Saya kalau ngomong sama anak-anak remaja OMK itu paling seneng ini. Yesus usia remaja. Bisa menjadi cermin bagi remaja OMK sekarang. Tapi juga bisa menjadi cermin bagi para orang tua yang punya anak remaja. Kalau anaknya belum remaja, harus dididik supaya ke sini. Lalu ini Yesus yang sudah lebih tinggi. Ini Yesus berdebat, memberikan pengajaran dengan susah payah kepada orang-orang Yahudi. Kalau ada yang mencermati bacaan Injil, misa harian, memasuki pekan suci ini, soal ini. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi, termasuk juga orang Farisi dan ahli Taurat, mereka orang-orang cerdas, tapi sekaligus orang-orang yang keras hati, orang yang keras kepala, susah diberitahu. Mereka itu ngotot tidak percaya, bahkan kemudian menjadi nggak suka. Karena apa? Kalau pakai bacaan hari ini,
Yesus mengatakan, kamu dari bawah, saya dari atas. Saya memang di bawah, saya memang di bumi bersama kalian, tapi saya dari atas. Saya itu utusan Bapa. Saya itu anak Allah. Dan Bapa yang mengutus saya itu adalah kebenaran. Hanya punya kebenaran. Dan saya itu sebagai utusan Bapa, saya hanya melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Bapa. Jadi bukan maunya saya, bukan karangan saya. Semua yang mengalir dari hidup saya itu adalah dari Bapa yang mengutus saya. Saya sebagai anaknya. Sengit sekali. Kalau merenungkan tuh sengit sekali. Jadi di sini juga nampak disiplin diri yang tinggi yang ada dalam diri Yesus sebagai anak Allah. Tinggi. Lalu kemudian ini Yesus di mana nih? Yesus di mana? Yesus di Taman Getsemani. Di sana Yesus berdoa. Doanya, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan penderitaan, cawan kesengsaraan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh. Manusiawi, menghindar. Tapi belum selesai. Sambungannya adalah, tetapi kalau itu yang engkau kehendaki ya Bapa, maka terjadilah yang engkau kehendaki. Saya itu anak Allah. Semua yang mengalir dari hidup saya tidak boleh dari saya. Semua yang mengalir harus seperti yang ditunjukkan Bapa. Disiplin dirinya sebagai anak Allah. Saya bukan Bapak, tapi saya anak. Jadi sebagai anak saya hanya bisa melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Bapa. Saya boleh mengatakan kalau boleh cawan penderitaan lewat. Tetapi kalau itu yang kehendaki, saya harus menjalani, ya terjadilah yang itu. Jadi kalau dilihat disiplin dirinya sebagai anak Allah yang hanya melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa, sama toh? Itu benang merahnya. Aktivitas fisiknya, aktivitas yang kelihatan berbeda, tapi isinya yang ada di hati, ya hanyalah ini. Bahwa saya anak Allah yang memang harus disiplin terhadap apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Ini cukup jelas. Saya menggambarkan ini sampai dengan sebelum masuk kisah sengsara. Jadi kisah sengsara itu kan dimulai dari sini. Yesus berdoa. Nah, selesai berdoa, lalu datang tentara Rusia. Tentara Rusia atau tentara mana? Ini cukup jelas ya. Jadi saya jelaskan benang merahnya. Sejak awal Yesus itu sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan, dia anak Allah dan remaja dan seterusnya. Yesus menyadari dan menghidupi. Disiplinnya tinggi bahwa saya anak Allah, nggak boleh semaunya. Jelas ya?